yang berikutnya adalah mendidik itu adalah mendidik untuk bertumbuh. Nanti pada bagian pokok yang kedua ini, satu-satunya tujuan orang mendidik itu adalah untuk bertumbuh, bukan untuk mengekang, apalagi menguasai dan memonopoli, apalagi untuk membuat seseorang anak didik untuk tergantung pada dirinya. Tidak. Kalau kita mau belajar dari Santo Yusuf, akan kita lihat tadi sudah disinggung pada bagian yang awal bahwa satu-satunya tujuan pendidikan adalah untuk bertumbuh, membuat anak didik ini bertumbuh, atau membuat anak-anak yang kita didik itu bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Tentu tidak lain dan tidak bukan bertumbuh dalam 3 aspek itu. Yesus bertumbuh di tangan Santo Yusuf. Kita melihat Paus Fransiskus menegaskan dalam katekesisnya, berkata demikian, kita melihat Santo Yusuf sebagai sosok pendidik yang telah menjaga dan mendampingi Yesus hingga penuh hikmat, bertambah besar, penuh kasih karunia. Jadi 3 aspek pendidikan yang ditampilkan oleh Yusuf kepada Yesus adalah 3 aspek tentang bertambah besar dalam fisik, hikmat, dan kemudian penuh kasih karunia. Dan kita lihat bahwa sekali lagi kita tahu persis bahwa Santo Yosef itu adalah bukan ayah kandung dari Yesus. Sebagai ayah dari Yesus adalah Tuhan sendiri Bapa. Tetapi Yusuf di sini adalah dijadikan sebagai bapa pengasuh. Maka gereja mengenal Santo Yusuf itu adalah sebagai bapa pengasuh dari Yesus. Tapi yang menarik adalah sebagai bapa pengasuh pun dia melakukan yang terbaik kepada Yesus. Membuat Yesus kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nah, ini sangat penting untuk kita garis bawahi nanti, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dia juga menyadari itu, bahwa anak ini adalah milik pusaka Tuhan, bukan milikku. Nanti kita akan lihat bahwa bagaimana kita kalau memiliki anak, lalu mendidik anak-anak kita sendiri, itu pun bukan milik kita. Sama seperti Yosef mendidik Yesus yang bukan anaknya sendiri. Tapi dia menjadikan Yesus itu bertumbuh, betul-betul bertumbuh dalam tangannya, bertumbuh dalam 3 aspek yang sangat luar biasa itu. Nah, ini yang kita lihat ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam katekese singkatnya. Jadi, yang harus kita sadari juga adalah bahwa Yosef itu hanya adalah bapa pengasuh bagi Yesus. Tapi dia dijadikan sebagai bapa bagi Yesus agar membuatnya bertumbuh. Jadi, Allah memilih Yusuf sebagai bapa pengasuhnya untuk membuat Yesus bertumbuh. Saudara-saudariku, dari sini kita tahu bahwa pendidikan sebagai pendidikan yang bernuansa Kristiani adalah harus sampai pada 3 aspek ini, yaitu bertambah besar, yaitu menyangkut juga fisik, hikmat, lalu kemudian penuh kasih karunia. Yang berikutnya adalah Santo Yosef ini mendidik Yesus lewat kerja. Yohanes Paulus II memberikan surat apostolik pada tanggal 15 Agustus yang disebut sebagai Redemptoris Custos, yang artinya penjaga penyelamat. Dikatakan di sana pada artikel yang ke-22 dikatakan pekerjaan adalah ekspresi cinta sehari-hari dalam keluarga di Nazaret. Injil merinci jenis pekerjaan yang dilakukan Yosef untuk menghidupi keluarganya. Jadi Injil tegas mengatakan bahwa Yosef adalah seorang tukang kayu. Kata-kata sederhana ini, dia adalah tukang kayu, merangkum seluruh hidup Santo Yosef. Nah, karena itu bagi Yesus, ini adalah tahun-tahun yang tersembunyi, tahun-tahun di mana dia dirujuk oleh Lukas dengan mengatakan, dia pergi bersama-sama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Jadi, saya tadi sudah menyampaikan bahwa ketika Yesus pergi ke Nazaret, ke Yerusalem, lalu dia kemudian hilang di sana, tapi kemudian ditemukan di bait Allah. Lalu dikatakan keterangan yang ada pada bagian yang terakhir adalah ia tetap dalam asuhan mereka. Nah, karena itu tentulah tidak bisa dipisahkan keseharian Santo Yusuf dari bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Jadi mau ditegaskan di sini adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Santo Yusuf
juga pekerjaan dilakukan oleh Yesus mulai dia kecil. Jadi Yusuf ini mendidik lewat pekerjaan. Dalam keterangan singkat yang saya katakan ini, dikatakan bahwa ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia taat kepada mereka. Jadi ini terjemahan dari bahasa yang lain. Boleh dikatakan, saya bandingkan sebentar di sini. Kalau dalam kitab kita, kitab suci bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tapi dalam bahasa Inggris, tetap dalam asuhan hidup mereka itu diterjemahkan dengan kata ini. Taat kepada mereka, patuh. Jadi dalam asuhan mereka ini kalau kita lihat dalam bahasa Inggris mungkin lebih mudah dipahami, ada nuansa yang berbeda dengan sekedar kalau kita melihat bahasa Indonesia tetap dalam asuhan mereka. Jadi dalam terjemahan lain misalnya bahasa Inggris yang lain dikatakan taat kepada mereka atau dia tetap diserahkan, menyerahkan diri kepada mereka. Jadi ada dalam kuasa mereka. Dari sini kita tahu bahwa pertumbuhan Yesus itu ada dalam kuasa, boleh dikatakan ada dalam kuasa, ada dalam tugas penting dari Santo Yosef dan Maria. Jadi dalam bahasa Inggris itu, dalam asuhan mereka ini, kata-kata yang sederhana ini tidak boleh dianggap seperti kata-kata biasa, tapi mau mengatakan bahwa peran penting dari Yusuf ada dalam pertumbuhan Yesus. Maka dikatakan di sini penyerahan atau yang saya katakan tadi, penyerahan atau ketaatan yang dalam kitab suci bahasa Indonesia dikatakan ada dalam asuhan mereka. Yesus di keluarga Nazaret ini harus dipahami sebagai bagian dari pekerjaan Yusuf. Jadi ketaatan Yesus dikatakan tadi di sini bahwa dia taat kepada mereka. Ini pasti ada kaitannya dengan ketaatan kerja. Jadi ada hubungan antara ketaatan Yesus kepada Yosef itu adalah berkaitan dengan kerja. Dikatakan demikian. Nah, setelah mempelajari pekerjaan ayahnya yang dianggap sebagai ayahnya, meskipun kita harus tetap melihat bahwa Yusuf itu adalah sebagai bapak pengasuh, dia dianggap sebagai ayahnya, maka kemudian dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Nah, menarik sekali ini kata-katanya. Jadi ketika Yosef dikenal, dikatakan dalam kitab suci sebagai tukang kayu, maka kita temukan dalam kitab suci bahwa Yesus itu disebut sebagai anak tukang kayu. Nah, kata-kata ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak lepas dari apa yang dikerjakan oleh Santo Yusuf. Artinya pekerjaan hariannya sebagai seorang tukang kayu. Maka kalau kita nanti mau belajar secara konkret dari pengalaman Santo Yusuf ini, kita bisa belajar mungkin bahwa mendidik itu tidak bisa lepas dari pekerjaan. Dalam arti tertentu, kalau kita mau mendidik anak-anak kita, kita tidak bisa mendidik anak-anak tanpa melibatkan mereka dalam kerja. Jadi kerja itu adalah salah satu ekspresi cinta, dikatakan tadi, bagian dari ekspresi cinta. Tidak mungkin kemudian anak kita bisa bertumbuh, tapi kita tidak pernah menyuruh mereka apa-apa. Hanya disuapi, gitu, dikasih makan, tidur. Nah, ini nanti sangat penting bagaimana kita menjadi pendidik. Jadi menjadi pendidik itu bukan berarti kita seperti memelihara peliharaan, ya. Pokoknya tambah besar lah, sehat. Bukan itu, tapi kalau kita belajar dari kitab suci, apalagi dari pengalaman Santo Yusuf, ternyata mendidik itu tidak seperti itu. Mendidik itu adalah membawa juga keterlibatan anak didik ini dalam kerja. Tentu kerja yang kemudian yang proporsional bagi tahap-tahap tertentu dalam setiap anak didik. Karena itu ditegaskan lagi dalam surat apostolik Yohanes Paulus kedua dikatakan dalam pertumbuhan kemanusiaan Yesus, sekali lagi dalam pertumbuhan kemanusiaan Yesus dalam tiga aspek itu, hikmat, usia, dan kasih karunia, dalam tiga hal ini, keutamaan kerja memainkan peranan penting. Maka Yohanes Paulus kedua juga menegaskan hal ini. Keutamaan kerja
memainkan peranan penting dalam mendidik. Jadi Yusuf itu tidak sedikit pun menjadikan Yesus sebagai sosok yang istimewa, yang boleh dikatakan seperti barang antik yang tidak bisa tersentuh, nggak boleh disuruh, lalu kemudian nggak boleh kerja, nanti takut kakinya lecet dan seterusnya. Bukan tipe-tipe itu rupanya dia. Tapi kalau kita lihat pengalaman ini, lalu yang ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II, keutamaan kerja justru memainkan peranan penting dalam pertumbuhan Yesus dalam 3 aspek ini. Kenapa memainkan peranan penting? Karena dikatakan pekerjaan adalah kebajikan manusia yang mentransformasi kodrat dan menjadikan manusia menjadi lebih manusia. Jadi saya sangat setuju dengan kata-kata ini. Jadi kerja itu membuat seseorang itu menjadi manusiawi. Pekerjaan kecil, sederhana, itu adalah mentransformasi manusia menjadi semakin manusiawi. Maka konsekuensi dari ini nanti kalau kita mau keluar sedikit dari sini dalam pengalaman kita dalam mendidik, kita akan melihat bagaimana kita mendidik anak-anak kita ataupun mendidik anak didik kita. Mereka anak didik ini bukan seperti barang antik yang tidak boleh disuruh, tidak boleh bekerja kasar dan seterusnya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang kan berpikir demikian. Oh, anak saya ini anak istimewa, nggak boleh kakinya nggak boleh lecet, harus diantar, diangkut dan seterusnya. Tidak boleh bawa apa-apa. Sampai saya pernah lihat, ya sedikitlah keluar dari sini. Saya pernah mengamati ada seorang anak sekolah yang sudah SMA. Sudah besar kelas 1 SMA. Keluar dari mobilnya harus sampai persis di depan pintu gerbang sekolah. Ada lagi orang yang mengantar, membawakan tasnya. Ada lagi satu orang yang membawakan minumnya. Mungkin orang tuanya berpikir, anak saya ini barang antik. Tidak boleh tangannya pegal dan seterusnya. Tapi kalau kita belajar dari Santo Yusuf dan apa yang dikatakan ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang Santo Yusuf, bahwa pekerjaan hal-hal sederhana, pekerjaan kasar boleh dikatakan, itu adalah mengambil peran penting dalam pertumbuhan seorang manusia, membuat manusia menjadi semakin manusia. Dalam Amsal dikatakan demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah, dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku, katanya. Biarlah hatimu memegang perkataanku dan berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Apa kaitan kutipan ini tentang Yesus? Jadi, ketika Yesus bertumbuh menjadi semakin besar, dikasihi Allah oleh manusia, tentu tidak lupa dari ajaran seorang ayah. Boleh dikatakan, kalau kita boleh mengutip ini, lalu memasukkannya, boleh dikatakan dalam kata-kata Yesus, dia seperti berkata demikian, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Kalau kita boleh bayangkan kemudian Yesus bercerita kepada kita, dikatakan aku diajari oleh ayahku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, dan berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi, apa yang dilakukan Santo Yosef, tentulah hal-hal yang mulia, yang membuat Yesus bertumbuh menjadi seperti yang dikatakan dalam Amsal ini. Jadi, kata-kata yang dikatakan oleh Amsal ini adalah kata-kata seperti sanjungan kepada seorang ayah dan ibu yang mendidik dia. Kemudian anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang luar biasa. Lalu kemudian menuliskan ini. Aku diajari ayahku dan katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku dan berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Kalau kita melihat tambahan hal-hal yang lain, tentu ada banyak. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa Santo Yosef ini merupakan sosok pendidik yang luar biasa. Katakanlah beberapa keutamaan Yesus yang didapat dari didikan Santo Yosef. Yang pertama adalah pekerja, seperti yang sudah katakan tadi.
Yesus itu pekerja keras. Maka dari mana dia tahu pekerja keras? Tentulah dari sosok ayahnya sebagai tukang kayu. Pekerja keras. Dalam kitab suci kita lihat bahwa Yesus itu bukan orang malas. Tapi justru diberi keterangan dalam kitab suci, ada beberapa kali dikatakan sampai mereka pun makan tidak sempat, saking sibuknya. Tentu ini belajar dari mana? Tidak mungkin anak belajar, anaknya tiba-tiba rajin tapi bapaknya pemalas. Tidak mungkin. Maka dia melihat ini. Lalu kemudian, kalau kita lihat lebih detail lagi, Yesus dekat dengan Bapaknya. Ini tentu menjadi inspirasi kemudian ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yesus mengajarkan sosok Bapa. Allah itu sebagai sosok Bapa tentu sangat dipengaruhi bagaimana dia dekat dengan Santo Yosef. Jadi apa yang dia terima dari Santo Yosef sangat mengakar dalam dirinya, maka dia mengajarkan Allah itu sebagai Bapa. Bahkan dalam teks-teks lain dikatakan Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, dan seterusnya. Hal lain tentu adalah perhatian terhadap orang miskin. Jadi Santo Yosef ini adalah orang yang sederhana sekali sebagai tukang kayu. Lalu kemudian dari pengalaman kesederhanaan ini, lalu dia memberi, Yesus kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang sangat perhatian kepada orang-orang miskin. Beberapa keutamaan ini kalau kita mau mencatat semuanya tentu ada tidak cukup kesempatan kali ini. Tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa ada banyak keutamaan Yesus yang kemudian kita kenal dari ajaran-ajarannya. Tidak bisa dilepaskan juga dari bagaimana ketika dia ada dalam asuhan Santo Yusuf. Yang terakhir kita lihat hal yang sangat penting dari gambar ini. Saya tidak menuliskan apa-apa dalam gambar ini. Tapi kalau kita lihat tahu ceritanya, bahwa Yesus umur 12 tahun sudah sangat bijaksana. Bahkan berkata-kata dikatakan, berkata-kata dengan kata-kata yang membuat orang-orang yang mendengar itu, ahli-ahli itu takjub. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari mana Yesus boleh menjadi sangat bijaksana di umur sekian itu? Dari mana? Dalam tradisi Israel ada yang dikenal dengan Shema Israel, merupakan seruan yang tidak terlupakan dari orang-orang Israel. Boleh dikatakan pokok ajaran utama orang-orang Israel pada waktu itu. Dikatakan demikian dalam kitab Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, atau berbaring, ataupun ketika engkau bangun. Menarik sekali. Maka kalau kita lihat, dari mana Yesus umur 12 tahun, langsung bisa sangat bijaksana, tahu tentang kitab suci, tentu tidak bisa dilepaskan dari skema ini. Yosef tahu persis akan hal ini, maka dia mengajarkan hal ini kepada Yesus. Jadi, Yesus ini sudah diajar berulang-ulang apa yang dikatakan dalam Taurat, dalam kitab suci orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka ketika dia umur 12 tahun, seakan-akan langsung takjub. Tiba-tiba begitu. Padahal ada di balik itu. Apa? Di balik itu inilah yang terjadi. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang. Kepada anak cucumu, kepada anakmu. Membicarakannya apabila duduk di rumah, di jalan, tidur, ataupun bangun. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah ajaran-ajaran kitab suci yang diketahui oleh Santo Yosef ini sudah diajarkan berulang-ulang oleh Santo Yosef kepada Yesus. Bahkan waktu tidur, berjalan, atau di rumah, atau dimanapun. Diulang-ulang. Maka ketika Yesus tampil pada umur 12 tahun, kalau kita tahu yang saya katakan tadi, Shema Israel ini, dan kemudian kita tahu siapa Santo Yusuf, sebenarnya kita tidak perlu takjub lagi apa yang dilakukan oleh Yesus ini.
pada umur sekian, selama 12 tahun, betul-betul Santo Yosef mendidik Yesus menjadi sosok yang betul seperti yang diharapkan dalam tradisi Yahudi. Kurang lebih itu apa yang diwariskan atau isi ataupun pokok-pokok pendidikan yang diwariskan oleh Yusuf kepada Yesus. Lalu yang bagian pokok yang ketiga atau bagian yang keempat adalah Santo Yosef mendidik dalam diam.